pertanyaan dari via SMS atau WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang mau bertanya, saya sudah lama menikah dan belum dikaruniai keturunan. Orang tua saya menyuruh program ke dokter, tapi saya tidak mau. Karena setiap pemeriksaan di dokter diharuskan membuka aurat besar untuk SG-nya, meskipun yang melakukan pemeriksaannya bidan dan jadi tidak dilihat oleh dokter laki-lakinya. Apakah saya salah menolak keinginan orang tua ini, dan apakah kalau tidak periksa ke dokter itu berarti tidak maksimal ikhtiar? Karena saya lebih nyaman untuk ikhtiar minum herbal seperti itu, ya. Terima kasih. Dia sakitnya tidak bisa. Tidak punya anak, ya, belum punya anak. Baik, justru himbauan kami di saat ada tidak punya keturunan itu, boleh periksa ke dokter tuh hanya sifatnya adalah melihat kesehatan atau kendala-kendala yang sifatnya itu yang mengganggu, misalnya proses kehamilan. Yeah. Misalnya petunjuk dokter agar dia melakukan apa, agar dia bisa melakukan sesuatu yang menjadikan dia bisa sebab punya keturunan. Tapi kalau sampai derajat memastikan, itu sebaiknya memang tidak perlu sampai ke sana, karena belum tentu pasangan nanti bisa nerima yang demikian itu. Sehingga kadang malah menjadi bahan saling menyalahkan. Oh, tidak punya anak gara-gara kamu. Itu menyakitkan sekali, dan itu dosa semua. Dosa itu. Suami mengatakan kamu si gabuk, kamu tidak punya mandul. Nah, ini kan tidak enak. Atau sebaliknya, sang istri pun akan menjadi berubah karena suaminya yang nggak bisa membuahi dan sebagainya. Kecuali memang pasangan ini betul-betul orang dekat kepada Allah, seperti yang pernah kita ceritakan beberapa waktu yang dulu, bahwasanya ada seorang suami istri nggak punya anak, akhirnya pergi ke dokter. Setelah pergi ke dokter, lah ini yang maksudnya boleh pergi ke medis, akan tapi yang dijaga adalah mentalnya dulu, kekuatan iman kita dulu. Akhirnya pergi ke dokter suami istri ini. Setelah pergi dokter, diperiksa, istrinya kan pulang, suaminya suruh mengambil hasilnya. Hasilnya diambil berapa hari kemudian. Setelah sang suami datang ke tempatnya sang dokter, ternyata terbukti bahwasanya yang bermasalah adalah istrinya ada sesuatu di rahimnya sehingga menjadi tidak bisa dibuahi. Akhirnya sang suami itu karena sayang cintanya kepada istri, nggak tega, nangis, dia menitikkan air mata, lalu berkata, dokter, boleh saya minta tolong? Apa? Tolong yang menyampaikan biar dokter saja. Oh ya, baik. Cuman dokter bilangnya begini, bilang bahwasanya yang bermasalah adalah saya, jangan bilang yang bermasalah adalah istri saya. Kenapa begitu, dokter? Aku tidak rela menyakiti istri saya. Akhirnya betul dipanggil istrinya. Kemudian setelah itu disampaikan bahwasanya ada permasalahan di antara kalian sehingga tidak bisa hamil. Dan kebetulan permasalahan mohon diterima adalah di suamimu, itu saja. Sambil nanti melakukan semuanya saling berusaha. Akhirnya betul. Yang menjadikan sebab wanita ini tidak adalah kalau ada sesuatu yang menyumbat apa di kandungannya, itu harus melakukan operasi apa ginjal atau apa gitu, sampai ginjal sudah diganti karena ini pokoknya sampai ada proses operasi besar. Akhirnya hari pertama kedua sang istri masih saja bisa baik kepada suami, cuman bersama berjalannya waktu akhirnya sudah mulai tampak kasar itu sang istri, karena tahu suaminya menjadi sebab tidak hamil. Akhirnya ya sudahlah, suami istri harus operasi dan sebagainya. Akhirnya betul jadwal operasi sudah ditentukan oleh dokter, operasi sang istri. Rupanya pas di hari operasi sang istri itu sang suami minta maaf kepada istri dengan sangat, mohon maaf istriku, pas hari ini aku harus pergi keluar kota dan itulah pekerjaan yang tidak bisa saya tinggalkan, mohon pas hari operasi. Wah, tambah marah ini istri, ini suaminya tiba-tiba meninggalkan di saat sang istri sudah suami tidak bisa menghamili, kemudian di saat istri operasi tidak mau menantinya. Akhirnya betul setelah operasi jaga yang lainnya dan sebagainya. Setelah itu pulanglah istri setelah sebulan 2 bulan pemulihan kembali. Kemudian di hari tahun berikutnya masih saja sering cekcok dan sebagainya. Tiba-tiba istri hamil, kaget istri. Istri hamil tiba-tiba. Akhirnya pergi ke dokter, betul dibuktikan ternyata dia hamil. Akhirnya setelah begitu marah suami kepada suami, kenapa kok bisa begini, apa yang terjadi semuanya. Akhirnya suami dengan lembut dan penuh kasih sayang mengatakan pada istrinya, saya minta maaf yang besar-besarnya kepadamu wahai istriku. Kenapa? Saya selama ini telah berbohong.
Bohong apa? Mohon maaf. Sebetulnya kemarin yang disampaikan dokter itu yang bermasalah adalah dalam dirimu. Tapi alhamdulillah sudah selesai, kamu tidak usah sedih itu. Masalahmu sudah selesai, yang menyumbat yang menjadikan sebab kamu tidak bisa hamil sudah terselesaikan. Ini yang pertama. Dan saya bohong yang kedua yang paling besar. Apa? Waktu kamu operasi saya itu bohong pergi keluar kota. Sebenarnya saya tidak kemana-mana kok. Terus saya di rumah sakit yang sama. Terus kenapa? Ginjal saya itu diambil untuk dipindah ke ginjalmu. Subhanallah. Istri nggak kuat menahan tangis, menyesal selama ini sering marah-marah sama sang suami. Ini kan luar biasa suami semacam ini menjaga pasangannya agar tidak tersakiti. Akhirnya sudahlah sang istri minta maaf dan sebagainya. Tapi kan satu di antara 1000 lelaki yang semacam ini. Akan tapi kita pun bisa belajar akhlak semacam ini. Maka kami himbau, siapapun yang belum punya anak, atau mungkin kata dokter tidak punya anak, jangan sudah tidak punya anak tambah cekcok terus. Keindahan bisa didapat tanpa harus dengan anak. Ada orang mulia, orang besar, ahli surga, ternyata nggak punya anak. Ada kok. Sayyidat Aisyah kurang apa dicintai oleh Rasul? Dia nggak punya anak, apakah mengurangi martabat beliau? Enggak kok. Jadi jangan sampai gara-gara tidak punya anak lalu cekcok. Naudzubillah. Keindahan bisa saja. Anda bisa merawat santri sebanyak-banyaknya, nanti di surga Anda temui semuanya pahalanya. Nggak harus Anda memaksakan. Lah kemudian kalau harus periksa itulah. Kalau harus periksa untuk mengetahui kemandulannya siapa, Anda harus punya mental yang kuat. Jangan sampai pada akhirnya saling merendahkan. Ini untuk program Bu ya. Jadi mengadakan kayak untuk program kehamilan. Baik, program itu kan biasa mengarah ke sana nanti. Iya, artinya dia kasih bekal itu. Oke lah, setelah itu Anda pergi. Setelah Anda kuat mental ini, pergi ke medis. Memang seharusnya semacam itu, minta petunjuk. Tapi ingat, harus rambu-rambu syariat. Dan Anda sudah tahu tadi yang bertanya, sudah ngerti rambu-rambu syariat. Harus mandi. Kalau laki-laki tidak boleh menyentuh wilayah tersebut dan sebagainya. Untuk diberi petunjuk seperti apa. Mungkin suami harus begini atau istri harus begini. Tadi kan menyebutkan katanya kalau sampai buka aurat besar Bu ya. Jadi tadi untuk USG, kalau memang biasanya USG itu kan itu bukan aurat besar Bu ya, masih aurat perut. Apakah itu juga tidak diperkenankan ini Bu ya? Enggak, aurat kalau perut boleh, akan tapi perempuan juga bidan. Jadi iya Bu ya, tadi katakan bidan. Selama ini bisa. Waktu itu kita juga begitu kan, waktu kita pergi ke dokter kita minta, dokter tolong jangan jalankan USG adalah bukan dokter. Dokter yang megang, yang bilang TikTok apa istilahnya gitu. Yang menjalankan adalah susternya. Bisa begitu kan. Cuman biasanya lebih. Kalau biasanya 10 menit selesai menjadi 15 menit. Sedikitlah. Kita harus berani minta. Demi kebaikan. Mengajari beliau-beliau para dokter agar semakin sadar tentang syariat. Kemuliaan itu enggak apa-apa. Kemudian ini ikutilah. Kalau memang caranya benar agar orang tua juga senang. Tapi yang perlu dimatangkan adalah kemantapan, kekuatan hati di saat ternyata diagnosa atau hasil pemeriksaan nanti bunyinya adalah tidak bisa hamil. Maka tidak boleh, dengan itu semua menjadi tidak indah hidup. Hidup harus indah.